Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita anugerah-anugerah yang itu tidak terhingga jumlahnya. Dan di antara kenikmatan yang besar yang Allah Tabaraka wa Ta'ala anugerahkan kepada kita hari ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk kita kembali belajar tentang Islam, tentang agama yang dibawa oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar tentang Al-Qur'anul Karim. Kita belajar tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga duduknya kita di tempat yang mulia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, istri-istri, putra-putra dan putri-putrinya, dan juga sahabat-sahabatnya, kemudian juga at-tabi'un, at-tabi'in, serta orang-orang dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang mereka senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir dari hayat mereka. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran kita pada malam hari ini yaitu berkaitan dengan sebuah kitab yang berjudul Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabi Al-Aziz, yang mana kita akan membahas berkaitan dengan kitab fikih ya dalam keseharian kita. Yang kitab ini berjudul Al-Wajiz, yang itu ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Azim Badawi hafizahullah taala.
Pada malam hari ini kita akan membahas, ya, ini judul baru yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai dari kaifiyat tathhiri an-najasah, bagaimana cara mensucikan najis. Ya, ini sudah kita lewati dan sudah kita selesai, ya, akan pembahasan tersebut. Kemudian kita masuk dalam judul baru yaitu Sunanu al-Fitrati, yaitu berkaitan dengan, ya, sunnah fitrah. Disebutkan dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minal fitrati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 5 hal yang itu termasuk fitrah. Apa 5 hal tersebut? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-istihdadu. Yang pertama al-istihdad. Al-istihdad ini dijelaskan oleh Syekh hafizahullah taala. Al-istihdadu huwa halqu al-'ana, summiya istihdadan li-isti'mal al-hadida wa hiya al-musa. Maksud dari al-istihdad di sini adalah yaitu mencukur bulu kemaluan. Kenapa dinamakan istihdad? Dinamakan istihdad itu dikarenakan, ya, media yang digunakan untuk mencukur akan bulu tersebut itu adalah hadidah, sesuatu yang terbuat dari besi, wahiyya musa, yaitu pisau silet. Ya, wa yakunu bil halq wal qas wan najf. Caranya bisa saja dia dicukur, atau mungkin dipotong, atau mungkin dicabut. Bukan dari, atau mungkin dengan cara yang lainnya. Ya, ini al-istihdad. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal khitan. Ya. Fitrah yang kedua adalah khitan. Apa artinya khitan? Sunat. Khitan, sunat. Ya. Bahasa kita sunat, ya. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qassu asy-syaribi, dan juga mencukur kumis. Ya, kumis tahu ya? Nah. Ya, jadi mencukur kumis ini yang berapa? 3. Kemudian wa natful al-ibti. Ya. Kemudian yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari 5 hal-hal yang itu termasuk fitrah, yaitu mencabut bulu ketiak. Ya. Tentu yang dimaksud kiri dan kanan, bukan hanya kiri saja, ya. Atau mungkin bukan hanya kanan saja. Ya. Dua-duanya. Kemudian yang kelima kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taklimu al-alfar. Kemudian yang kelima, sunnah fitrah yang kelima disebutkan dalam hadis ini adalah taklimu al-alfar, yaitu memotong kuku. Ya.
Ini yang kelima. Ya, ini 5 hal yang itu termasuk sunnah fitrah. Ya. Termasuk sunnah fitrah yang tentu harus kita kerjakan. Ya. Yang pertama tadi apa? Mencukur bulu kemaluan. Ya, oleh karena itu bulu kemaluan tersebut ya, itu harus kita cukur. Ya, kita potong. Baik laki-laki maupun perempuan sama. Ya. Dan itu disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan rahimahullah taala, ya. Lebih utama ketika kita mencukur ya bulu kemaluan atau yang semisalnya, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan sebagainya, itu 1 kali dalam sepekan. Itu lebih utama. Paham ya? Bukan tiap hari ya. Tapi apa? 1 kali dalam 1 pekan. Ya, kita lihat kuku kita ini kalau 1 minggu sudah panjang belum? Sudah panjang. Ya. Namun kalau memang itu tidak memungkinkan, ya, maka jangan melebihi sampai 40 hari. 40 hari berapa bulan? 1 bulan 10 hari kurang lebih ya. Ya. Jadi kita memotong kuku baik laki-laki maupun perempuan, kemudian juga memotong kumis, memendekkan kumis atau mencabut bulu ketiak, ya, itu 1 kali dalam 1 pekan. Itu yang lebih utama. Namun jika memang tidak memungkinkan, jangan sampai melebihi apa? 40 hari. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, Wukkita lana fi qasdi syarib wa taqlim al-adfar wa halqi al-'anah wa natfi al-ibti alla natruka akthar min 40 yawman. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, bahwasanya kami, kata sahabat tentunya di sini, diberikan waktu, ya, untuk mencukur kumis, ya, kemudian memotong kuku, kemudian memotong bulu dari kemaluan, ya, kemudian mencabut bulu ketiak. Itu tidak lebih dari 40 hari. Ya, jadi jangan lebih daripada 40 hari. Ya. Yang lebih utama tentu kata Syekh Shalih Fauzan itu dilakukan di dalam setiap pekan. Ya, harinya bebas. Ya, harinya bebas. Kemudian, ya, ada 5 dalam hadis ini disebutkan tentang sunnah fitrah, yaitu apa tadi? Mencabut bulu kemaluan, kemudian khitan, ya, kemudian waqassu syarib, mendekkan kumis, ya. Kemudian wanatfu al-ibti, kemudian mencabut bulu ketiak, wa taqlim al-adfar, dan memotong kuku. Ya, jadi kuku tersebut juga harus dipotong sunnahnya. Ya. Jadi jangan menganggap dengan orang memanjangkan kuku itu lebih bagus atau yang semisalnya indah, tidak. Ya. Dan tentu itu harus dipotong. Ya, karena ketika kuku panjang tentu itu akan sulit ketika, ya, mungkin bersuci atau mungkin di situ kalau termasuk kotoran itu sulit untuk menghilangkannya. Kemudian ini hadis yang pertama berkaitan dengan sunanu al-fitrah. Ya. Kemudian hadis yang kedua, wa an Zakaria bin Abi Zaidah an Mus'ab bin Syaibah an Talq bin Habib an Ibn Zubair an Aisyah qalat, dari Zakaria bin Abi Zaidah, dari Mus'ab bin Syaibah, dari Talq
bin Habib, kemudian dari Ibnu Zubair, kemudian dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashrun minal fitrati." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 10 hal yang itu termasuk fitrah. Ya. Jadi dalam hadis ini ada 10 hal yang itu termasuk dalam fitrah. Ya. Dalam hadis yang pertama tadi ada berapa? Ada 5. Kemudian dalam hadis yang kedua ini ada 10. Ya, yang perlu kita garis bawahi, hadis ini tidak bertentangan sama sekali. Ya. Hadis yang pertama tadi itu disebutkan secara ringkas. Adapun hadis yang kedua ini disebutkan secara sempurna. Ya, jadi tidak ada ketimpangan, ya, tidak ada pertentangan dari dua hadis ini. Jadi hadis pertama itu memang disebutkan secara ringkas, secara singkat. Adapun yang kedua ini itu disebutkan secara berkeseluruhan. Nabi SAW bersabda, "Ashrun minal fitrati qassu asyarib." Ada 10 hal yang itu termasuk ya fitrah. Yang pertama kata Nabi SAW yaitu qassu syarib, memotong kumis. Ya. Ini dalam hadis yang pertama tadi ada tidak? Ada, ya, juga disebutkan. Ya. Kemudian yang kedua, wa i'fa'u al-lihyah. Kemudian sunnah fitrah yang kedua di sini disebutkan oleh Nabi SAW yaitu membiarkan atau memanjangkan al-lihyah, jenggot. Ya, ini tidak disebutkan dalam hadis yang pertama tadi. Ya, disebutkan dalam hadis yang kedua di sini. Ya, yaitu apa? Memanjangkan jenggot. Ya, itu termasuk ya sunnah fitrah. Ya. Kemudian wasiwaku. Kemudian apa wasiwak? Bersiwak. Paham ya bersiwak ya? Ya. Jadi yang ketiga disebutkan dalam hadis ini yaitu bersiwak. Yaitu tidak disebutkan juga dalam hadis yang pertama tadi. Ya. Kemudian yang keempat wastinsyaku. Ya. Yaitu istinsyaqul ma. Ya. Istinsyaq ini ketika kita mau berwudu, ada air yang kita masukkan ke dalam hidung, yaitu namanya istinsyaq. Ya, itu kita lakukan ketika apa? Berwudu. Ya. Jadi kita masukkan air di hidung, kita keluarkan lagi. Ya, itu termasuk sunnah fitrah. Ya. Kemudian wa qassu al-azfar. Yang keberapa tadi? Sekarang yang kelima ya. Baik, yang kelima wa qassu al-azfar, yaitu memotong kuku. Ya, sama dengan hadis yang pertama tadi. Ya, juga memotong kuku. Jadi kuku tersebut harus kita potong. Ya. Kemudian wa ghaslu al-barajim. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mencuci ya, al-barajim ini apa namanya? Ruas-ruas jari. Ya. Itu masuk sunnah fitrah. Ya. Boleh kita lakukan kapan saja. Ya. Boleh kita lakukan kapan saja. Ini yang keenam, ya, termasuk yang lainnya yang kita sebutkan tadi itu juga kita lakukan kapan saja.
Hanya saja istinsyaq, masukkan air ke hidung, kita lakukan ketika apa? Berwudu, ya, atau bersuci, ya. Kemudian juga siwak juga kapan saja, tapi nanti kita akan sebutkan, ya. Ada memang kondisi-kondisi tertentu yang kita, ya, itu disunahkan untuk bersiwak, ya. Nanti akan kita bahas. Kemudian wanasfu al-ibti. Kemudian berikutnya yaitu mencabut bulu, ya, ketiak. Ya. Jadi sama, bulu ketiak tersebut harus kita cabut. Ya. Jangan kita biarkan. Ya. Kemudian wahalqu al-'anah. Kemudian yang berikutnya adalah mencukur bulu kemaluan. Ya. Kemudian wantiqasul ma, yakni al-istinja. Intiqasul al-ma ini maksudnya adalah istinja. Ya. Kita bersuci, ya, kita beristinja. Itu maksudnya. Berapa sudah? 9. Kemudian qala Zakaria, qala Mus'ab. Kemudian Zakaria berkata, ya, qala Mus'ab berkata, wa nasitu al-ashirah. Kemudian yang ke-10 hanya saja aku lupa yang ke-10. Ya. Begitu kata, ya, kata Mus'ab, dia lupa. Ya. Karena disebutkan Nabi ada berapa tadi? Ada 10. Ini ya kejujuran, ya, ruwatul hadis. Ya, kalau memang mereka lupa disebutkan lupa. Ya. Kemudian illa an takuna al-madmadah. Ya. Mudah-mudahan saja, atau kalau saya tidak keliru, ya, yang pertama saya lupa, artinya ada keraguan di situ. Tapi seingat saya katanya, ya, yaitu yang ke-10 itu adalah al-madmadah, yaitu berkumur. Ya. Ini yang keberapa? Yang ke-10. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini dua hadis yang kita bacakan yang berkaitan dengan sunanu al-fitrah. Ya. Yang pertama hadis itu ada 5 sunnah fitrah. Ya. Dan yang kedua itu ada 10. Ya, tentu tidak ada pertentangan antara dua hadis ini, melainkan saling. Hadis yang kedua itu melengkapi dari hadis yang pertama. Artinya hadis yang kedua disebutkan secara, ya, sempurna, namun hadis yang pertama disebutkan secara ringkas. Ya, maka ini yang perlu kita garis bawahi, ya, tentang sunnah-sunnah fitrah ini yang seharusnya kita lakukan, ya, dan tidak kita tinggalkan, ya. Kemudian dijelaskan lagi oleh Asy-Syaikh di sini hafizahullah taala, ya, tentang sunnah-sunnah fitrah di sini. Kemudian ada beberapa poin yang beliau tekankan lagi, ya. Yang pertama adalah masalah al-khitan. Apa tadi kita? Sunat, ya. Memang di sini bahasanya sunat, ya. Iya Pak, ya. Baik, ya, al-khitan. Kemudian kata Syekh hafizahullah taala, al-khitan wajibun fi haqqir rijali wan nisa. Yang berkaitan dengan sunnah fitrah, salah satunya adalah al-khitan. Maka dijelaskan oleh Syekh di sini, khitan tersebut hukumnya wajib kepada siapa? Ar-rijali wan nisa, laki-laki dan perempuan. Nah, ya. Jadi yang diwajibkan di sini untuk berkhitan laki-laki atau perempuan? Dua-duanya. Ya. Li'annahu min sya'airil Islam. Karena khitan tersebut itu termasuk salah satu di antara syiar atau simbol dari agama Islam. Ya, termasuk salah satu di antara syiar-syiar Islam, khitan tersebut.
Ya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulin aslama, dan disebutkan dalam sebuah hadis yang mana Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kepada seseorang yang ia telah masuk ke dalam Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini ia derajatnya dituliskan oleh Syekh di sini hadis yang hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alki anka sya'ral kufri wahtatin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buanglah ya simbol dari kekufuranmu tersebut. Ya, potonglah rambutmu, maksudnya yang itu merupakan simbol ya dari kekufuran. Ya, maksudnya simbol kekufuran itu ya dihilangkan. Ya, potongkanlah rambutmu tersebut. Ya. Wahtatin, dan berkhitanlah. Itu perintah Nabi SAW. Ya, jadi ada seseorang yang dia masuk ke dalam agama Islam, maka Nabi menyuruhnya untuk memotong rambut dan berkhitan. Ya. Kemudian, wa huwa min millati Ibrahim, dan berkhitan ini ya, ini termasuk ya sunnahnya Nabi Ibrahim. Ya. Ini termasuk sunnahnya Nabi Ibrahim. Ya, dari millah atau agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. An Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhtatana Ibrahimu Khalilur Rahman ba'dama atat alaihi 80 sana." Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau merupakan Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, maka setelah ada perintah dari Allah untuk ia berkhitan, ya, ketika itu usianya 80 tahun, maka Nabi Ibrahim berkhitan. Berapa tahun? 80 tahun. Ya. Ini tentu usia bukan usia ya anak muda, tidak. Ya. Dan disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu usianya berapa tahun? Ya, kurang lebih sekitar 200 tahun. Ya. Jadi Nabi Ibrahim berkhitan pada usia 80 tahun. Ya. Kemudian waqad qala Allah li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mengikuti Nabi Ibrahim. Ya, mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Dan salah satu sunnah Nabi Ibrahim adalah berkhitan. Ya. Dan ini ya dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika usianya 80 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Telah kami wahyukan kepada wahai Muhammad agar engkau mengikuti millahnya Ibrahim yang lurus." Ya, Allah memerintahkan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya untuk mengikuti ya agamanya atau millahnya Nabi Ibrahim, agama yang lurus. Ya, jika itu perintah Allah kepada Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga adalah perintah bagi kita. Ya, maka di sini Asy-Syaikh menyebutkan ya hafizahullah taala bahwasanya khitan tersebut hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Atas siapa? Atas laki-laki dan perempuan. Ya, jadi perempuan pun harus
harus apa? Berkhitan. Ya. Perempuan harus berkhitan. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdul Aziz Badawi hafizahullah taala. Ya, disebutkan ya dalam kitab ya Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud ya tentang kado sang buah hati yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala ya berkaitan dengan khitan ini ya. Kalau itu adalah berjenis kelamin laki-laki ya, maka yang dipotong sudah jelas kita ya, paham ya? Ya. Maka yang dipotong tersebut ya organ khitan lelaki adalah garis tepi melingkar yang ada pada bawah pucuk ya, penis. Ya, ini mohon maaf bahasanya agak ini ya, agak ekstrim ya, tapi inilah fikih. Ya. Ini apa? Organ khitan bagi laki-laki. Ya. Insya Allah sudah paham semua ya, khususnya laki-laki bisa diketahui pengalaman semua. Itu masa kecil yang tidak ingin kembali ya. Biasanya kan masa kecil ingin terulang kembali, itu masa kecil yang tidak ingin terulang kembali. Baik, itu adalah organ kelamin organ khitan bagi laki-laki yang itu dipotong. Tentu yang memotong tersebut harus orang yang ahlinya. Iya. Harus orang yang ahlinya. Bukan orang yang sembarangan yang potong ya. Tidak bisa. Ya. Dan orang yang ahli, dokter, perawat atau yang semisalnya insyaallah dia paham. Ya. Kemudian adapun organ khitan bagi perempuan, nah, ini agak jarang ya. Ya, adapun organ khitan perempuan itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang dalam kitabnya Tuhfatul Maulud ya, yaitu sebuah kulit berbentuk seperti jengger ayam yang berada di atas lubang vagina. Itu ya, itu organ khitan bagi perempuan ya. Ini organ khitan yang itu dijelaskan oleh Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah taala ya. Jadi itu organ khitan bagi perempuan ya. Jadi ini perbedaan antara organ khitan bagi laki-laki dan organ khitan bagi perempuan. Dan Syekh di sini Syekh Abdul Aziz Badawi hafizahullah taala, beliau memilih pendapat yang hukum khitan tersebut wajib. Ya, wajib bagi laki-laki dan wajib bagi perempuan. Dan hadisnya sudah kita bacakan tadi. Kemudian juga beliau di sini membawakan ya firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah Allah kepada Nabi untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa ala kulli hal ya, berkaitan dengan khitan ini memang ada perselisihan para ulama. Ya, ada perselisihan. Ya, ada perselisihan di antara mereka. Terjadi khilaf dalam masalah khitan ini. Ya. Disebutkan bahwasanya pendapat yang pertama tentang khitan ini itu adalah hukumnya wajib. Ya, ini yang pertama. Ya. Hukumnya wajib. Ya, ini yang pertama. Dan ini sebagaimana yang diambil oleh penulis dari kitab Al-Wadis ini. Ya, beliau mengambil pendapat yang khitan tersebut hukumnya wajib bagi laki-laki dan bagi perempuan. Kemudian pendapat yang kedua, ya, ada yang mengatakan bahwasanya khitan tersebut hukumnya sunnah. Ya, sunnah bagi laki-laki dan juga sunnah bagi perempuan tentang khitannya. Ini yang kedua. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga, ya,
tentang khitan ini, yaitu wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi wanita. Ada tiga pendapat. Ya, dan Syekh di sini beliau lebih condong pendapat yang pertama. Maksudnya laki-laki dan perempuan itu hukumnya wajib bagi mereka untuk khitan. Ya, namun Allah Taala, ya, saya sendiri lebih cenderung kepada pendapat yang ketiga, sebagaimana juga dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan juga disebut oleh Ibnu Qayyim, ya, bahwasanya khitan tersebut wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Ya. Jadi itu kita yang lebih condong, ya, dari tiga pendapat tadi. Jadi kita agak sedikit berbeda dengan kitab Ar-Rajiz. Ya, itulah fikih. Ya. Jadi para wanita yang mungkin dahulu masa kecil tidak sempat khitan, ya, atau sebagainya, insya Allah tidak ada masalah, ya, karena khitan bagi wanita hukumnya sunnah. Ya. Kalau memang tidak memungkinkan, ya tidak masalah. Adapun laki-laki hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, berapa usianya? 40 tahun baru dia mendapatkan perintah untuk berkhidmat. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi ketika mereka masuk ke dalam agama Islam. Tentu bukan usia-usia yang mulia, tapi perintahkan kepada mereka untuk berkhidmat. Ya, tapi insya Allah antum sudah khitan semua. Ya. Insya Allah kalau memang lahir dari keluarga Muslim, ya insya Allah, ya, seluruhnya sudah berkhidmat. Namun kalau yang belum, ya, tayyib, bisa dipahami ya. Jadi khitan, Allah Taala, yaitu wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Kemudian kata Syekh di sini, hafizahullah taala, wa yustahabbu an yakuna al-khitanu fi yawm as-sabi' lil maulud. Dan hendaknya khitan tersebut itu dilakukan pada hari ke-7 dari hari kelahiran seorang bayi. Ya, ini disebutkan oleh Syekh di sini. Ya, jadi dianjurkan untuk khitan, yaitu pada usia bayi berapa? Ke-7, 7 hari. Ya. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis, di hadis Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasan wal Husain wa khanatahuma li 7 ayyam. Ya. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengakikahi Hasan dan Husain, kemudian ya dia mengkhitan mereka berdua pada hari yang ke-7. Ya, jadi Nabi mengakikahi dua cucunya Hasan dan Husain dan mengkhitan mereka berdua pada usia yang ke-7. Kemudian hadis yang kedua, wa an Ibnu Abbas qala, dari Ibnu Abbas, ya, dia mengatakan sab'atun minas sunnah fis sabi yaum at-tasi'. Ya. Ada 7 yang itu termasuk sunnah bagi bayi pada hari yang ke-7. Ya, yaitu yusamma, diberi nama, yukhtan, dikhitan, ya, yukhtan al-hadits, ya, ya. Jadi di antara yang ke-7 tadi apa? Yusamma dan yukhtan, ya, yaitu diberi nama, kemudian juga dikhitan, ya. Kemudian kata Syekh di sini, wal haditsani wa in kana fi kullin minhuma dhafun lakinna ahad al haditsain yuqawwi al-akhar. Adapun hadis dua yang kita bacakan tadi, ya, kata Syekh Al-Azim di sini, itu dua-duanya adalah hadis lemah. Ya. Tetapi meskipun dia lemah, ya, kata Syekh di sini dia itu menguatkan antara satu dan yang lainnya. Ya. Makhrajuhuma mukhtalif, ya, itu sumbernya berbeda, walaysa fihi muttaham, dan tidak ada dari rawi yang tersebut yang tertuduh
berdusta. Ya, jadi di sini Syekh ia menyebutkan bahwasanya khitan tersebut yaitu dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran seorang bayi. Ya, namun Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis yang menyebutkan akan hal tersebut itu adalah hadis dhaif, hadis lemah. Ya, sehingga banyak para ulama juga menyebutkan ya tidak ada sunnah pada hari yang ke-7 tersebut. Ya. Meskipun kata Syekh di sini saling menguatkan antara hadis yang satu yang lainnya, namun itu tidak bisa dijadikan hujjah ya bagi dikatakan oleh para sebagian ulama yang lainnya. Ya. Jadi intinya ya kita boleh ya kapan saja menghitan anak kita tersebut. Ya, tentu lebih cepat lebih baik. Ya, namun dilihat akan kondisi kelamin dari bayi tadi, jangan dipaksakan. Ya. Nanti akan dicek sama dokter. Ya, kalau memang itu memungkinkan atau bisa dihitan silakan. Namun kalau tidak bisa jangan dipaksakan. Ya. Yang jelas tentu lebih baik itu lebih cepat itu lebih baik. Jangan sampai balik. Ya. Itu keliru. Ya. Jangan sampai balik. Ya. Dan sekarang media Masya Allah alat-alat sudah semakin canggih. Ya. Dan di pemilahan ya itu alhamdulillah sudah ada dokter yang bisa untuk kita pada hari yang ke-7 itu sudah ada. Ya. Itu sudah dia mempraktekkan. Ya, kalau di Jawa itu hal yang biasa. Hari yang ke-7 kemudian dikatakan itu hal yang biasa sudah. Ya, di sini memang agak jarang. Ya, agak jarang. Namun di Tembilan sudah ada hal ini itu sudah ada dan dokter sudah ada yang melakukan hal tersebut sudah berani. Cuma terlebih dahulu dicek dulu apakah itu memungkinkan atau tidak. Ya, tetap kita harus kembalikan kepada yang ahlinya. Ya, yang penting jangan sampai sampai balik, jangan. Ya. Apalagi kebiasaan kita dahulu ya, orang tua kita dahulu, ya, jarang kita kecil itu jarang. Paling enggak nanti tamat SD, ya, kelas 5 SD, ya. Baik, Allah Ta'ala alam. Sudah ada ya? Berapa menit lagi? Sudah masuk ya? Baik, ya ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan yang mulia ini berkaitan dengan sunnah fitrah ya, dan yang kita akan di sini yaitu berkaitan dengan al-khitan ya, berkaitan dengan al-khitan, dan itu wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi wanita. Jadi tidak mengapa atau bagi wanita tidak dikhitan. Ya. Kemudian juga terkait harinya, ya disebutkan oleh Syekh di sini itu pada hari yang ke-7. Namun hadisnya, dua hadis yang disebutkan ini, dua hadisnya dhaif, artinya lemah. Ya, intinya ya kita boleh kapan saja kita menghitan akan bayi yang kita miliki tersebut. Tentu lebih cepat itu lebih baik. Ya, tentu lebih cepat itu lebih baik karena terkadang ya di antara faedah dari khitan tersebut itu ya terkadang bayi ya agar dia terhindar dari mungkin infeksi saluran kemih atau yang semisalnya ya, karena tersumbat. Ya, ini di antara hikmah dari khitan tersebut. Allah Ta'ala ini bisa kita sampaikan. Silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan, kita lanjutkan setelah ada insyaallah.